Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Korban tewas karena ditikam oleh tetangga di Deli Serdang bertambah pada Selasa 10 Desember 2024. Korban merupakan bocah berusia 4 tahun bernama Owen Simarmata. Dia merupakan satu di antara 3 korban penikaman yang dilakukan oleh Rudi Sihaloho. Menurut Kapolsek Medan Tembong, Kompol Johnson Sitompo, korban atas nama Owen tewas setelah menjalani perawatan medis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunmedan.com, Alfian Syah. Selamat sore, rekan Alfian Syah. Ya, selamat sore rekan Sarah. Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners. Ya, dapat saya laporkan itu kemarin di tepatnya di Jalan Masjid Gang Dahlia, Kecamatan Pertisetuan, Deli Serdang, di mana di lokasi tersebut telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh tetangga sendiri bernama Rudi, di mana posisi rumah mereka ini saling berhadapan begitu. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pihak polisian menyampaikan, adapun motif dari kejadian ini itu karena si pelaku ini kesal ataupun emosi terhadap para korbannya, di mana ketiga korbannya ini yang masih berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun itu sering mengejek si pelaku dan sempat mengatakan si pelaku ini gila begitu karena sudah terlalu lama dan terlalu sering diejek oleh para ketiga bocah ini, dan pengakuan dari si pelaku juga orang tuanya itu tidak pernah melarang anaknya untuk mengejek-ngejek si pelaku, sehingga kemarin si pelaku itu kesal dan langsung mengambil pisau dapur dan langsung menikam ketiga bocah tersebut. Nah, kemarin satu di antaranya yang masih berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia begitu. Nah, sementara satunya lagi yang berusia 4 tahun itu tadi pagi dilaporkan meninggal dunia. Sementara yang bocah di usia 7 tahun itu masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tikaman dari para dari si pelaku ini. Nah, pelaku setelah kejadian itu langsung mendayung sepedanya dan datang ke polsek untuk menyerahkan diri. Nah, tiba di polsek karena ini kasus ditangani oleh unit PPA karena berkaitan dengan anak, si pelaku pun kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Nah, tadi terbaru keterangan dari Wakapolres Tabes Medan itu pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman itu 15 tahun penjara. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah. Lalu berarti saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kondisi pelaku sebelum akhirnya tega untuk menikam ketiga bocah tersebut. Bagaimana kondisi pelaku? Apakah dia selama ini tinggal sendiri? Nah, untuk si pelaku memang selama ini dikenal sama warga sekitar itu dia tinggal sendirian begitu di rumah warisan dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini sudah meninggal dunia, dan si pelaku ini tinggal sendirian begitu, dan dia ini memang kesehariannya itu tidak memiliki pekerjaan, di mana biaya hidup dia itu ditanggung oleh kakaknya, yang kakaknya juga tidak tinggal di sana namun tetap di kawasan kecamatan Pertisetuan begitu. Dia juga sering membantu kakaknya ini untuk berjualan di pasar begitu. Nah, kakaknya inilah selama dia hidup memang sering membiayai si pelaku ini. Nah, menurut keterangan informasi dari para warga, memang si pelaku ini dikenal memiliki diduga stres karena memang dia ini sempat ditinggal oleh istrinya begitu. Lalu apakah terkait dengan kondisi psikis pelaku, polisi sudah melakukan semacam tes lebih lanjut? Nah, tadi sempat kita tanya juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya nantinya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan begitu terhadap terhadap kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang
memiliki gangguan mental atau seperti apa, nanti akan kita update kembali. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah, jurnalis tribunmedan.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sorry. Jadi orang tua ini pernah juga cekcok dengan si pelaku. Udah sering Kalau cekcok. sering itu saya kurang tahu pasti Pak. Cekcoknya masalah apa biasa Pak? Cekcoknya informasi yang saya dapat anaknya ini sering ngejek-ngejek si pelaku karena kan pelaku punya latar belakang mental. Jadi sering ngejek-ngejeknya. Jadi dugaannya tersinggung kan ya? Dugaannya tersinggung, dipendam karena informasi dari pelaku yang saya dapat dari pihak kepolisian juga katanya udah setahun dia mendam rasa apa ini. Itu. Untuk pelaku udah lama tinggal di sini memang? Udah. Tinggal sendiri? Udah lama juga mereka bertetangga ya? Udah. Tinggal sendiri Pak? Ada hubungan sendiri? Nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi kan di sini mayoritas kita non Muslim. Jadi kayaknya di sini buyok gitu Pak. Mereka ini ya baik-baik aja di sini. Nggak ada pernah masalah di sini. Faisal. Kadus 13 Bandar Pak. Untuk si pelaku ini Pak, dia ini ya, ditinggal istrinya ya? Iya, informasinya seperti itu Pak. Saya pun belum tahu pasti. Dia sendiri, itu rumah orang tuanya. Jadi orang tua yang meninggal dia tinggal sini. Sehari-hari bekerja sebagai Pak? Dia nggak bekerja, tapi itu tadi terkadang dia membantu kakaknya jualan kan di Pasar Gambir. Kakaknya tinggal di Pasar 9 Bandar Kelapa Pak. Dipajak ya, bantu jualan dipajak? Jualan di Pajak Gambir. Jadi dia sering ke situ, mungkin bantu-bantu lah kan. Memang yang ngasih makan dia kakaknya itu. Memang penyebabnya itu apa Bang? Makanya dia melakukan seperti itu? Ya itu tadi Pak, mungkin ada rasa dendam atau sakit hati Pak. Penyebabnya apa? Ya sering diejeki katanya Pak, informasinya. Sering dihina-hina sama si anak-anak itu. Jadi dia mungkin sakit hati kan. Ada masalah juga sama orang tua korbannya kan? Ya, Pernah. yang saya dapat informasi masalah sama orang tua korban gara-gara anak-anak juga kan gitu. Jadi pelaku ini melaporkan ke orang tua korban membela anaknya kan gitu. Itunya gara-gara paham seperti itu, tahu kita berkembang lanjut. Jadi sering lah. Kalau seringnya saya kurang paham Pak, tapi informasi dari masyarakat ya seperti itu. Rudi Sihaluho nekat menikam 3 anak tetangganya di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin siang. 2 korban tewas bernama Owen Simar Mata berusia 4 tahun dan Daren Simar Mata 1,5 tahun. Sementara korban Simar Mata berusia 7 tahun masih dalam kondisi kritis dan mendapatkan perawatan. Setelah kejadian, pelaku dengan sepedanya datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Saat diinterogasi dengan tangan terborgol dan memakai baju tahanan, dia mengaku tidak menyesal menikam 3 bocah tetangganya tersebut. Pelaku mengatakan perbuatannya tersebut bukan dilakukan karena dendam, melainkan dirinya merasa disepelekan oleh keluarga korban karena tidak memiliki pekerjaan. Dia mengaku kesabarannya telah habis sehingga gelap mata dan melakukan penikaman terhadap 3 bocah tetangganya tersebut. Sementara itu, Kepala Dusun 13 Desa Bandar Kalipah, Faisal mengatakan pelaku diduga menikam 3 korban karena sakit hati. Orang tua korban dan pelaku sempat terlibat cekcok sebab korban pernah mengejek pelaku yang diduga memiliki keterbelakangan mental. Rudi diduga tersinggung dan dendam. Berdasarkan keterangan dari para warga, pelaku juga sempat mengadu ke orang tua korban. Namun, mereka membela para korban. Faisal mengatakan selama ini pelaku tinggal sendirian di rumah warisan yang diberikan orang tuanya. Dia juga dikenal sebagai orang yang memiliki masalah mental. Terkadang, pelaku membantu kakaknya berjualan di Pasar Gambir. Saat ini, ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Teman-teman, kalau untuk kondisi ketiga korban, yang kemarin sore kita mendapatkan informasi salah satu dari 3 anak ini korban yang paling kecil, yang usia 2 tahun, ya, yang berinisial BS.
itu tidak bisa tertolong lagi hingga meninggal dunia. Dan kemudian untuk yang 2 lagi masih dirawat, dan tadi pagi kita mendapat informasi bahwasanya korban yang nomor 2, abangnya yang meninggal pertama, tidak tertolong lagi sehingga meninggal dunia di rumah sakit. Artinya 2 orang meninggal ya Pak? Iya, sampai hari ini dari 3 korban, 2 yang sudah meninggal dunia. Jadi kita sama-sama berdoa untuk yang 3 ini semoga bisa diselamatkan. Yang usia berapa yang meninggal terakhir? Yang pertama usianya 2 tahun, sekitar 2 tahun. Kemudian yang kedua yang tadi pagi sekitar 4 tahun. Yang satu lagi artinya kritis, Pak? Kritis Yang atau gimana? satu lagi masih dalam perawatan intensif. Itu yang usia berapa, Pak? Yang usia 6 tahun, sekitar 6 tahun. Besar ya? Jadi Pak, pengakuan pelaku dia melakukan itu gara-gara apa? Nah, untuk di awal-awalnya, karena dia masih dalam keadaan shock, kami belum bisa memastikan. Tapi mudah-mudahan, karena tadi malam sudah kita limpahkan ke Satreskrim, Pak, mudah-mudahan pelaku pagi ini sudah bisa memberikan keterangan dengan tenang. Jadi nanti, sesuai dengan rencana pimpinan kami, pukul 13.00 Itu udah direncanakan ya sebelumnya? Sejauh ini kami belum bisa menjawab, Pak, karena masih dalam proses pendalaman. Bapak, kalau dari keterangan pelaku waktu datang ke sini, dia ada ngejar para korban ini nggak, Pak, ke rumah? Soalnya ada beredar informasi pelaku ini ngejar ke dalam rumah gitu, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Kalau dari hasil keterangan pelaku singkat pada saat kita amankan, dia tidak ada. Habis melakukan, dia pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda dayung. Di tengah jalan, dia berpikir, akhirnya dia datang ke pos lalu lintas kita yang ada di Simpang Panaksara, Jalan Panji, dan menyerahkan diri. Pak, tapi disebut-sebut juga. Ada di situ. Baru saja ketiga korban ini dilarikan ke rumah sakit umum Murni Teguh, Medan. Nah, sehingga saya langsung mencoba melihat, mengecek ke rumah sakit Murni Teguh. Namun di tengah jalan, karena tadi di TKP kita sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan, sehingga pelakunya sudah bisa teridentifikasi. Nah, di tengah jalan kita mendapatkan kabar bahwasanya pelaku itu menyerahkan diri di kantor pos lantas kita di Simpang Jalan Aksara, teman-teman, Jalan Pancing, maaf. Ya, jadi mendengar hal itu saya langsung datang ke pos lantas kita dan melihat benar bahwasanya di situ si pelaku sudah tiba dengan mengendarai sepeda dayung. Nah, kemudian saya lakukan interogasi singkat, saya menguji kebenaran pengakuannya dengan fakta kejadiannya, ternyata relevan, benar. Nah, namun saya tanyakan, pelaku menggunakan apa jika menganiaya ketiga korban? Menggunakan sebilah pisau. Pisaunya di mana? Dia bilang dia buang ke satu tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian. Kemudian pisaunya berhasil kita amankan. Di pisau dan tersangka kita bawa ke polsek untuk proses singkat. Demikian. Ini kok proses hukumnya apakah sudah dilimpahkan, tersangkanya juga sudah dilimpahkan ke Polres atau gimana, Bang? Ya, benar sekali. Mengingat korbannya ini adalah masih anak-anak, sehingga penanganannya memang lebih spesifik dilakukan oleh Satreskrim Polres, tepatnya di unit perlindungan anak dan wanita. Untuk motifnya sendiri Bang, apa tuh? Ini belum bisa saya jelaskan karena nanti secara komprehensif akan dijelaskan oleh pimpinan kami di Polrestabes Medan. Kalau kondisi 3 anak udah gimana, Bang? Kabar terbaru? Baik teman-teman, kalau untuk kondisi ketiga korban, yang kemarin sore kita mendapatkan informasi salah satu dari 3 anak ini korban yang paling. Jadi nggak menyesal kok? Menyesal nggak kok? Enggak Pak, Nggak nyesal? enggak, Udah tiga itu kok di kami nggak nyesal kok anak-anak itu? enggak Pak. Enggak. Enggak. Kenapa nggak nyesal kok? Malah karena enggak dapatnya orang tuanya tadi. Iya. Iya Pak. Jadi yang misalnya mau apa kan orang tuanya apa yang tadi?
sama orangnya itulah semua Pak. Iya. Yang terakhir tadi makanya aku bukan karena dendam Pak, karena terus orang itu macam sepele kali nengokku, karena aku nggak bisa kerja Pak. Sedikit ngintip dari bawah jemurannya, dipanggil aku, kudis sambil ketawa orang itu. Tadilah Pak, nggak bisa saya kendalikan emosi saya, langsung saya ambil pisau dari dapur. Jadi nggak ada lagi nyesel lah ya, puas lah. Iya Pak. Puas kalau kayak gitu. Kau rasa kayak mana sekarang? Nyesal nggak kalau perbuatan itu? Enggak Pak. Nggak nyesel loh? Enggak Pak. Puas. Iya Pak. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Korban tewas karena ditikam oleh tetangga di Deli Serdang bertambah pada Selasa 10 Desember 2024. Korban merupakan bocah berusia 4 tahun bernama Owen Simarmata. Dia merupakan satu di antara 3 korban penikaman yang dilakukan oleh Rudi Sihaloho. Menurut Kapolsek Medan Tembong, Kompol Johnson Sitompo, korban atas nama Owen tewas setelah menjalani perawatan medis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunmedan.com Alfiansyah. Selamat sore, rekan Alfiansyah. Ya, selamat sore rekan Sarah. Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners. Ya, dapat saya laporkan itu kemarin tepatnya di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kecamatan Pertisituan, Deli Serdang, di mana di lokasi tersebut telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh tetangga sendiri bernama Rudi, di mana posisi rumah mereka ini saling berhadapan begitu. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pihak polisian menyampaikan, adapun motif dari kejadian ini itu karena si pelaku ini kesal ataupun emosi terhadap para korbannya, di mana ketiga korbannya ini yang masih berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun itu sering mengejek si pelaku dan sempat mengatakan si pelaku ini gila begitu, karena sudah terlalu lama dan terlalu sering diejek oleh para ketiga bocah ini. Dan pengakuan dari si pelaku juga orang tuanya itu tidak pernah melarang anaknya untuk mengejek-ngejek si pelaku, sehingga kemarin si pelaku itu kesal dan langsung mengambil pisau dapur dan langsung menikam ketiga bocah tersebut. Nah, kemarin satu di antaranya yang masih berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia begitu. Nah, sementara satunya lagi yang berusia 4 tahun itu tadi pagi dilaporkan meninggal dunia. Sementara yang bocah di usia 7 tahun itu masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tikaman dari dari si pelaku ini. Nah, pelaku setelah kejadian itu langsung mendayung sepedanya dan datang ke polsek untuk menyerahkan diri. Nah, tiba di polsek karena ini kasus ditangani oleh unit PPA karena berkaitan dengan anak, si pelaku pun kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Nah, tadi terbaru keterangan dari Wakapolres Tabes Medan itu pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman itu 15 tahun penjara. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Alfiansyah. Lalu berarti saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kondisi pelaku sebelum akhirnya tega untuk menikam ketiga bocah tersebut, bagaimana kondisi pelaku? Apakah dia selama ini tinggal sendiri? Nah, untuk si pelaku memang selama ini dikenal sama warga sekitar itu dia tinggal sendirian begitu di rumah warisan dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini sudah meninggal dunia dan si pelaku ini tinggal sendirian begitu, dan dia ini memang kesehariannya itu tidak memiliki pekerjaan, di mana biaya hidup dia itu ditanggung oleh kakaknya, yang kakaknya juga tidak tinggal di sana namun tetap
di kawasan kecamatan Petik Setuan begitu. Dia juga sering membantu kakaknya ini untuk berjualan di pasar begitu. Nah, kakaknya inilah selama dia hidup memang sering membiayai si pelaku ini. Nah, menurut keterangan informasi dari para warga, memang si pelaku ini dikenal memiliki diduga stres karena memang dia ini sempat ditinggal oleh istrinya begitu. Lalu apakah terkait dengan kondisi psikis pelaku, polisi sudah melakukan semacam tes lebih lanjut? Nah, tadi sempat kita tanya juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya nantinya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan begitu terhadap kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang memiliki gangguan mental atau seperti apa, nanti akan kita update kembali. Baik, terima kasih rekan Alfiansyah, jurnalis tribunmedan.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jadi orang tua ini pernah juga cekcok dengan si pelaku. Udah sering cekcok. Kalau sering itu saya kurang tahu pasti, Pak. Nah, Cekcoknya masalah apa biasa, Pak? cekcoknya informasi yang saya dapat, anaknya ini sering ngejek-ngejek si pelaku, karena kan pelaku punya terbelakang mental. Nah, jadi sering diejek-ejeknya. Jadi dugaannya tersinggung kan ya? Dugaannya tersinggung, dipendam. Karena informasi dari pelaku yang saya dapat dari pihak kepolisian juga, karena udah setahun dia mendam rasa apa ini. Gitu. Untuk pelaku udah lama tinggal di sini memang? Udah. Tinggal sendiri lama juga mereka bertetangga ya? Udah. Dia tinggal sendiri, Pak? Ada hubungan sendiri? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kan di sini mayoritas kita non Muslim. Jadi kayaknya di sini buyuk gitu, Pak. Mereka ini ya baik-baik aja di sini, nggak ada pernah masalah di sini. Faisal, Kadus 13 Panjang. Untuk si pelaku ini Pak, dia ini ya ditinggal istrinya ya? Iya, informasinya seperti itu, Pak. Saya pun belum tahu pas rumah itu sendiri. Dia sendiri, itu rumah orang tuanya. Jadi orang tua yang meninggal, dia tinggal sendiri. Sehari-hari bekerja sebagai pelaku? Dia nggak bekerja, tapi itu tadi terkadang dia membantu kakaknya jualan kan di Pasar Gambir. Kakaknya tinggal di Pasar 9 Bandar Kelapa, Pak. Di pajak ya, bantu jualan di pajak? Jualan di pajak Gambir. Jadi dia sering ke situ, mungkin bantu-bantu lah kan. Memang yang ngasih makan dia kakaknya itu. Jadi Bang, penyebabnya itu apa Bang? Makanya dia melakukan seperti itu? Ya itu tadi, Pak, mungkin ada rasa dendam atau sakit hati, Pak. Penyebabnya apa? Jadi sering diejeki katanya, Pak, informasinya. Sering dihina-hina sama si anak-anak itu. Jadi dia mungkin sakit hati kan. Ada masalah juga sama orang tua korbannya kan? Ya, Kenal. yang saya dapat informasi masalah sama orang tua korban gara-gara anak-anak juga kan gitu. Jadi pelaku ini melaporkan ke orang tua korban membela anaknya kan gitu. Itunya gara-gara sisukam seperti itu, tahu kita berkembang lanjut. Tapi sering lah. Kalau seringnya saya kurang paham, Pak. Tapi informasi dari masyarakat ya seperti itu. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Korban tewas karena ditikam oleh tetangga di Deli Serdang bertambah pada Selasa 10 Desember 2024. Korban merupakan bocah berusia 4 tahun bernama Owen Simarmata. Dia merupakan satu di antara 3 korban penikaman yang dilakukan oleh Rudi Sihaloho. Menurut Kapolsek Medan Tembong, Kompol Johnson Sitompo, korban atas nama Owen tewas setelah menjalani perawatan medis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunmedan.com Alfiansyah. Selamat sore rekan Alfiansyah. Ya, selamat sore rekan Sarah. Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners. Ya, dapat saya laporkan itu kemarin tepatnya di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kecamatan Petik Setuan, Deli Serdang, di mana di lokasi tersebut telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh tetangga sendiri bernama Rudi, di mana posisi rumah mereka ini saling berhadapan begitu. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pihak polisian menyampaikan
adapun motif dari kejadian ini itu karena si pelaku ini kesal ataupun emosi terhadap para korbannya, di mana ketiga korbannya ini yang masih berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun itu sering mengejek si pelaku dan sempat mengatakan si pelaku ini gila begitu, karena sudah terlalu lama dan terlalu sering diejek oleh para ketiga bocah ini. Dan pengakuan dari si pelaku juga orang tuanya itu tidak pernah melarang anaknya untuk mengejek-ngejek si pelaku, sehingga kemarin si pelaku itu kesal dan langsung mengambil pisau dapur dan langsung menikam ketiga bocah tersebut. Nah, kemarin satu diantaranya yang masih berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia begitu. Nah, sementara satunya lagi yang berusia 4 tahun itu tadi pagi dilaporkan meninggal dunia. Sementara yang bocah di usia 7 tahun itu masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tikaman dari dari si pelaku ini. Nah, pelaku setelah kejadian itu langsung mendayung sepedanya dan datang ke polsek untuk menyerahkan diri. Nah, tiba di polsek karena ini kasus ditangani oleh unit PPA karena berkaitan dengan anak, si pelaku pun kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Nah, tadi terbaru keterangan dari Wakapolres Tabes Medan itu pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman itu 15 tahun penjara. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah. Lalu berarti saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kondisi pelaku sebelum akhirnya tega untuk menikam ketiga bocah tersebut. Bagaimana kondisi pelaku? Apakah dia selama ini tinggal sendiri? Nah, untuk si pelaku memang selama ini dikenal sama warga sekitar itu dia tinggal sendirian begitu di rumah warisan dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini sudah meninggal dunia dan si pelaku ini tinggal sendirian begitu, dan dia ini memang kesehariannya itu tidak memiliki pekerjaan, di mana biaya hidup dia itu ditanggung oleh kakaknya, yang kakaknya juga tidak tinggal di sana namun tetap di kawasan kecamatan Petik Setuan begitu. Dia juga sering membantu kakaknya ini untuk berjualan di pasar begitu. Nah, kakaknya inilah selama dia hidup memang sering membiayai si pelaku ini. Nah, menurut keterangan informasi dari para warga, memang si pelaku ini dikenal memiliki diduga stres karena memang dia ini sempat ditinggal oleh istrinya begitu. Lalu apakah terkait dengan kondisi psikis pelaku, polisi sudah melakukan semacam tes lebih lanjut? Nah, tadi sempat kita tanya juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya nantinya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan begitu terhadap kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang memiliki gangguan mental atau seperti apa, nanti akan kita update kembali. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah, jurnalis tribunmedan.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya. Jadi orang tua ini pernah juga cekcok dengan si pelaku. Udah sering cekcok. Sering itu saya kurang tahu pasti, Pak. Nah, Cekcoknya masalah apa biasa, Pak? cekcoknya informasi yang saya dapat, anaknya ini sering ngejek-ngejek si pelaku, karena kan pelaku punya keterbelakangan mental. Nah, jadi sering diejek-ejeknya. Jadi dugaannya tersinggung lah ya? Dugaannya tersinggung, dipendam, karena informasi dari pelaku yang saya dapat dari pihak kepolisian juga, katanya udah setahun dia mendam rasa apa ini. Gitu. Untuk pelaku udah lama tinggal di sini memang? Udah. Tinggal sendiri. Udah lama juga mereka bertetangga ya? Udah. Dia tinggal sendiri, Pak? Tinggal sendiri.
Nggak ada Pak, nggak ada. Tapi kan di sini mayoritas kita non Muslim, jadi kayaknya di sini buyup gitu Pak. Mereka ini ya baik-baik aja di sini, nggak ada pernah masalah di sini. Faisal, Kadus 13 Bandar Pak. Untuk si pelaku ini Pak, dia ini ya ditinggal istrinya ya? Iya, informasinya seperti itu Pak. Saya pun belum tahu Pak. Rumah itu sendiri dia sendiri, itu rumah orang tuanya. Jadi orang tua yang meninggal dia tinggal sendiri. Sehari-hari bekerja sebagai pelaku. Dia nggak bekerja, tapi itu tadi terkadang dia membantu kakaknya jualan kan di Pasar Gambir. Kakaknya tinggal di Pasar 9 Bandar Kelapa Pak. Di pajak ya, bantu jualan di pajak. Jualan di pajak Gambir, jadi dia sering ke situ, mungkin bantu-bantu lah kan. Memang yang ngasih makan dia kakaknya itu. Jadi Bang, penyebabnya itu apa Bang? Makanya dia melakukan seperti itu Bang? Ya itu tadi Pak, mungkin ada rasa dendam atau sakit hati Pak. Penyebabnya apa? Ya sering diejeki katanya Pak, informasinya. Sering dihina sama si anak-anak itu. Jadi dia mungkin sakit hati kan. Ada masalah juga sama orang tua korbannya kan? Ya, Kenal. yang saya dapat informasi masalah sama orang tua korban gara-gara anak-anak juga kan gitu. Jadi pelaku ini melaporkan ke orang tua korban membela anaknya kan gitu. Itunya gara-gara sikap seperti itu, tahu kita berkembang lanjut. Berarti sering lah. Kalau seringnya saya kurang paham Pak, tapi informasi dari masyarakat ya seperti itu. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Korban tewas karena ditikam oleh tetangga di Deli Serdang bertambah pada Selasa 10 Desember 2024. Korban merupakan bocah berusia 4 tahun bernama Owen Simarmata. Dia Penikaman yang dilakukan oleh tetangga sendiri bernama Rudi, di mana posisi rumah mereka ini saling berhadapan begitu. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pihak polisian menyampaikan adapun motif dari kejadian ini itu karena si pelaku ini kesal ataupun emosi terhadap para korbannya, di mana ketiga korbannya ini yang masih berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun itu sering mengejek si pelaku dan sempat mengatakan si pelaku ini gila begitu, karena sudah terlalu lama dan terlalu sering diejek oleh para ketiga bocah ini. Dan pengakuan dari si pelaku juga orang tuanya itu tidak pernah melarang anaknya untuk mengejek-ngejek si pelaku, sehingga kemarin si pelaku itu kesal dan langsung mengambil pisau dapur dan langsung menikam ketiga bocah tersebut. Nah, kemarin satu diantaranya yang masih berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia begitu. Nah, sementara satunya lagi yang berusia 4 tahun itu tadi pagi dilaporkan meninggal dunia. Sementara yang bocah di usia 7 tahun itu masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tikaman dari dari si pelaku ini. Nah, pelaku setelah kejadian itu langsung mendayung sepedanya dan datang ke polsek untuk menyerahkan diri. Nah, tiba di polsek karena ini kasus ditangani oleh unit PPA karena berkaitan dengan anak, si pelaku pun kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Nah, tadi terbaru keterangan dari Wakapolres Tabes Medan itu pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman itu 15 tahun penjara. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah. Lalu berarti saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kondisi pelaku sebelum akhirnya tega untuk menikam ketiga bocah tersebut, bagaimana kondisi pelaku? Apakah dia selama ini tinggal sendiri? Nah, untuk si pelaku memang selama ini dikenal sama warga sekitar itu dia tinggal sendirian begitu di rumah warisan dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini sudah meninggal dunia dan si pelaku ini tinggal sendirian begitu, dan dia ini memang kesehariannya itu tidak memiliki pekerjaan.
di mana biaya hidup dia itu ditanggung oleh kakaknya, yang kakaknya juga tidak tinggal di sana, namun tetap di kawasan kecamatan Pertisetuan begitu. Dia juga sering membantu kakaknya ini untuk berjualan di pasar begitu. Nah, kakaknya inilah selama dia hidup memang sering membiayai si pelaku ini. Nah, menurut keterangan informasi dari para warga, memang si pelaku ini dikenal memiliki diduga stres karena memang dia ini sempat ditinggal oleh istrinya begitu. Lalu apakah terkait dengan kondisi psikis pelaku, polisi sudah melakukan semacam tes lebih lanjut? Nah, tadi sempat kita tanya juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya nantinya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan begitu terhadap kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang memiliki gangguan mental atau seperti apa, nanti akan kita update kembali. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah, jurnalis tribunmedan.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jadi orang tua ini pernah juga cekcok dengan si pelaku. Udah sering cekcok. Kalau sering itu saya kurang tahu pasti, Pak. Cekcoknya masalah apa biasa, Pak? Cekcoknya, informasi yang saya dapat, anaknya ini sering ngejek-ngejek si pelaku, karena kan pelaku punya terbelakang mental. Jadi sering diejek-ejeknya. Jadi dugaannya tersinggung kan ya? Dugaannya tersinggung, dipendam. Karena informasi dari pelaku yang saya dapat dari pihak kepolisian juga, katanya udah setahun dia mendam rasa apa ini. Gitu. Untuk pelaku udah lama tinggal di sini memang? Udah. Tinggal sendiri lama juga mereka bertetangga. Udah. Saya tinggal sendiri, Pak. Ada hubungan sendiri? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kan di sini mayoritas kita non Muslim. Jadi kayaknya di sini buyuk gitu, Pak. Mereka ini ya baik-baik aja di sini. Nggak ada pernah masalah di sini. Faisal, Kadus 13 Bandar Pak. Untuk si pelaku ini Pak, dia ini ya ditinggal istrinya ya? Iya, informasinya seperti itu, Pak. Saya pun belum tahu pasti. Dia sendiri, itu rumah orang tuanya. Jadi orang tua yang meninggal, dia meninggal sendiri. Sehari-hari bekerja sebagai pelaku? Dia nggak bekerja, tapi itu tadi terkadang dia bantu kakaknya jualan kan di Pasar Gambir. Kakaknya tinggal di Pasar 9 Bandar Kelapa, Pak. Di pajak ya, bantu jualan di pajak? Jualan di pajak Gambir. Jadi dia sering ke situ, mungkin bantu-bantu lah kan. Memang yang ngasih makan dia kakaknya itu. Jadi Bang, penyebabnya itu apa Bang? Makanya dia melakukan seperti itu? Ya itu tadi Pak, mungkin ada rasa dendam atau sakit hati Pak. Penyebabnya apa? Ya sering diejeki katanya Pak, informasinya. Sering dihina sama si anak-anak itu. Jadi dia mungkin sakit hati kan. Ada masalah juga sama orang tua korbannya kan? Ya, Kenal. yang saya dapat informasi masalah sama orang tua korban gara-gara anak-anak juga kan gitu. Jadi pelaku ini melaporkan ke orang tua korban membela anaknya kan gitu. Itunya gara-gara paham seperti itu, tahu kita berkembang lanjut. Tapi sering lah. Kalau seringnya saya kurang paham Pak, tapi informasi dari masyarakat ya seperti itu. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Korban tewas karena ditikam oleh tetangga di Deli Serdang bertambah pada Selasa 10 Desember 2024. Korban merupakan bocah berusia 4 tahun bernama Owen Simarmata. Dia merupakan satu di antara 3 korban penikaman yang dilakukan oleh Rudi Sihaloho. Menurut Kapolsek Medan Tembong, Kompol Johnson Sitompo, korban atas nama Owen tewas setelah menjalani perawatan medis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunmedan.com Alfian Syah. Selamat sore, rekan Alfian Syah. Ya, selamat sore rekan Sarah. Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners. Ya, dapat saya laporkan itu kemarin tepatnya di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kecamatan Pertisetuan, Deli Serdang, di mana di lokasi tersebut telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh tetangga sendiri bernama Rudi.
di mana posisi rumah mereka ini saling berhadapan begitu. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pihak polisian menyampaikan, adapun motif dari kejadian ini itu karena si pelaku ini kesal ataupun emosi terhadap para korbannya, di mana ketiga korbannya ini yang masih berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun itu sering mengejek si pelaku dan sempat mengatakan si pelaku ini gila begitu, karena sudah terlalu lama dan terlalu sering diejek oleh para ketiga bocah ini. Dan pengakuan dari si pelaku juga orang tuanya itu tidak pernah melarang anaknya untuk mengejek-ngejek si pelaku, sehingga kemarin si pelaku itu kesal dan langsung mengambil pisau dapur dan langsung menikam ketiga bocah tersebut. Nah, kemarin satu diantaranya yang masih berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia begitu. Nah, sementara satunya lagi yang berusia 4 tahun itu tadi pagi dilaporkan meninggal dunia. Sementara yang bocah di usia 7 tahun itu masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tikaman dari dari si pelaku ini. Nah, pelaku setelah kejadian itu langsung mendayung sepedanya dan datang ke polsek untuk menyerahkan diri. Nah, tiba di polsek karena ini kasus ditangani oleh unit PPA karena berkaitan dengan anak, si pelaku pun kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Nah, tadi terbaru keterangan dari Wakapolres Tabes Medan itu pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman itu 15 tahun penjara. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah. Lalu berarti saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kondisi pelaku sebelum akhirnya tega untuk menikam ketiga bocah tersebut, bagaimana kondisi pelaku? Apakah dia selama ini tinggal sendiri? Nah, untuk si pelaku memang selama ini dikenal sama warga sekitar itu dia tinggal sendirian begitu di rumah warisan dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini sudah meninggal dunia dan si pelaku ini tinggal sendirian begitu, dan dia ini memang kesehariannya itu tidak memiliki pekerjaan, di mana biaya hidup dia itu ditanggung oleh kakaknya, yang kakaknya juga tidak tinggal di sana namun tetap di kawasan kecamatan Pertisetuan begitu. Dia juga sering membantu kakaknya ini untuk berjualan di pasar begitu. Nah, kakaknya inilah selama dia hidup memang sering membiayai si pelaku ini. Nah, menurut keterangan informasi dari para warga, memang si pelaku ini dikenal memiliki diduga stres karena memang dia ini sempat ditinggal oleh istrinya begitu. Lalu apakah terkait dengan kondisi psikis pelaku, polisi sudah melakukan semacam tes lebih lanjut? Nah, tadi sempat kita tanya juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya nantinya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan begitu terhadap kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang memiliki gangguan mental atau seperti apa, nanti akan kita update kembali. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah, jurnalis tribunmedan.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya. Jadi orang tua ini pernah juga cekcok dengan si pelaku. Udah sering cekcok. Kalau sering itu saya kurang tahu pasti, Pak. Nah, Cekcoknya masalah apa biasa, Pak? cekcoknya informasi yang saya dapat, anaknya ini sering ngejek-ngejek si pelaku, karena kan pelaku punya keterbelakangan mental. Nah, jadi sering diejek-ejeknya. Jadi dugaannya tersinggung kan ya? Dugaannya tersinggung, dipendam, karena informasi dari pelaku yang saya dapat dari pihak kepolisian juga, katanya udah setahun dia mendam rasa apa ini. Itu. Untuk pelaku udah lama tinggal di sini memang? Udah. Tinggal sendiri. Udah lama juga mereka bertetangga ya? Udah. Tinggal sendiri, Pak? Ada hubungan sendiri.
Nggak ada Pak, nggak ada. Tapi kan di sini mayoritas kita non Muslim, jadi kayaknya di sini buyuk gitu Pak. Mereka ini ya baik-baik aja di sini, nggak ada pernah masalah di sini. Faisal, Kadus 13 Banahoy Pak. Untuk si pelaku ini Pak, dia ini ya ditinggal istrinya ya? Iya, informasinya seperti itu Pak. Saya pun belum tahu Pak. Rumah itu sendiri dia sendiri, itu rumah orang tuanya. Jadi orang tua yang meninggal, dia meninggal sendiri. Sehari-hari bekerja sebagai Pak? Dia nggak bekerja, tapi itu tadi terkadang dia membantu kakaknya jualan kan di Pasar Gambir. Kakaknya tinggal di Pasar 9 Bandar Kelapa Pak. Di pajak ya, bantu jualan di pajak? Jualan di pajak Gambir, jadi dia sering ke situ, mungkin bantu-bantu lah kan. Memang yang ngasih makan dia kakaknya itu. Jadi Bang, penyebabnya itu apa Bang? Makanya dia melakukan seperti itu? Ya itu tadi Pak, mungkin ada rasa dendam atau sakit hati Pak. Penyebabnya apa? Jadi sering diejeki katanya Pak, informasinya. Sering dihina sama si anak-anak itu. Jadi dia mungkin sakit hati kan. Ada masalah juga sama orang tua korbannya kan? Ya, Pernah. yang saya dapat informasi masalah sama orang tua korban gara-gara anak-anak juga kan gitu. Jadi pelaku ini melaporkan ke orang tua korban membela anaknya kan gitu. Itunya gara-gara paham seperti itu, tahu kita berkembang lanjut. Tapi sering lah. Kalau seringnya saya kurang paham Pak, tapi informasi dari masyarakat ya seperti itu. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Korban tewas karena ditikam oleh tetangga di Deli Serdang bertambah pada Selasa 10 Desember 2024. Korban merupakan bocah berusia 4 tahun bernama Owen Simarmata. Dia merupakan satu di antara 3 korban penikaman yang dilakukan oleh Rudi Sihaloho. Menurut Kapolsek Medan Tembong, Kompol Johnson Sitompo, korban atas nama Owen tewas setelah menjalani perawatan medis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunmedan.com Alfiansyah. Selamat sore rekan Alfiansyah. Ya, selamat sore rekan Sarah. Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners. Ya, dapat saya laporkan itu kemarin tepatnya di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kecamatan Pertisetuan, Deli Serdang, di mana di lokasi tersebut telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh tetangga sendiri bernama Rudi, di mana posisi rumah mereka ini saling berhadapan begitu. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pihak polisian menyampaikan adapun motif dari kejadian ini itu karena si pelaku ini kesal ataupun emosi terhadap para korbannya, di mana ketiga korbannya ini yang masih berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun itu sering mengejek si pelaku dan sempat mengatakan si pelaku ini gila begitu, karena sudah terlalu lama dan terlalu sering diejek oleh para ketiga bocah ini. Dan pengakuan dari si pelaku juga orang tuanya itu tidak pernah melarang anaknya untuk mengejek-ngejek si pelaku, sehingga kemarin si pelaku itu kesal dan langsung mengambil pisau dapur dan langsung menikam ketiga bocah tersebut. Nah, kemarin satu di antaranya yang masih berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia begitu. Nah, sementara satunya lagi yang berusia 4 tahun itu tadi pagi dilaporkan meninggal dunia. Sementara yang bocah di usia 7 tahun itu masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tikaman dari dari si pelaku ini. Nah, pelaku setelah kejadian itu langsung mendayung sepedanya dan datang ke polsek untuk menyerahkan diri. Nah, tiba di polsek, karena ini kasus ditangani oleh unit PPA, karena berkaitan dengan anak, si pelaku pun kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Nah, tadi terbaru keterangan dari Wakapolres Tabes Medan itu pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman itu 15 tahun penjara.
Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah. Lalu berarti saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kondisi pelaku sebelum akhirnya tega untuk menikam ketiga bocah tersebut. Bagaimana kondisi pelaku? Apakah dia selama ini tinggal sendiri? Nah, untuk si pelaku memang selama ini dikenal sama warga sekitar itu dia tinggal sendirian begitu di rumah warisan dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini sudah meninggal dunia dan si pelaku ini tinggal sendirian begitu, dan dia ini memang kesehariannya itu tidak memiliki pekerjaan, di mana biaya hidup dia itu ditanggung oleh kakaknya, yang kakaknya juga tidak tinggal di sana, namun tetap di kawasan kecamatan Petik Setuan begitu. Dia juga sering membantu kakaknya ini untuk berjualan di pasar begitu. Nah, kakaknya inilah selama dia hidup memang sering membiayai si pelaku ini. Nah, menurut keterangan informasi dari para warga, memang si pelaku ini dikenal memiliki diduga stres karena memang dia ini sempat ditinggal oleh istrinya begitu. Lalu apakah terkait dengan kondisi psikis pelaku, polisi sudah melakukan semacam tes lebih lanjut? Nah, tadi sempat kita tanya juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya nantinya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan begitu terhadap kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang memiliki gangguan mental atau seperti apa, nanti akan kita update kembali. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah, jurnalis tribunmedan.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, jadi orang tua ini pernah juga cekcok dengan si pelaku. Udah sering cekcok. Kalau sering itu saya kurang tahu pasti, Pak. Nah, Cekcoknya masalah apa biasa, Pak? cekcoknya informasi yang saya dapat, anaknya ini sering ngejek-ngejek si pelaku, karena kan pelaku punya terbelakang mental. Nah, jadi sering diejek-ejeknya. Jadi dugaannya tersinggung lah ya. Dugaannya tersinggung, dipendam, karena informasi dari pelaku yang saya dapat dari pihak kepolisian juga, karena udah setahun dia mendam rasa apa ini. Itu. Untuk pelaku udah lama tinggal di sini memang? Udah. Tinggal sendiri. Udah lama juga mereka bertetangga ya? Udah. Ya, tinggal sendiri, Pak? Ada hubungan sendiri? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kan di sini mayoritas kita non Muslim. Jadi kayak di sini guyup gitu, Pak. Mereka ini ya baik-baik aja di sini. Nggak ada pernah masalah di sini. Faisal. Kadus 13 Bandar Pak. Untuk si pelaku ini, Pak, dia ini ya ditinggal istrinya ya? Iya, informasinya seperti itu, Pak. Saya pun belum tahu pasti. Rumah itu sendiri dia sendiri, itu rumah orang tuanya. Jadi orang tua yang meninggal, dia meninggal sendiri. Sehari-hari bekerja sebagai pelaku? Dia nggak bekerja, tapi itu tadi terkadang dia bantu kakaknya jualan kan di Pasar Gambir. Kakaknya tinggal di Pasar 9 Bandar Kelapa, Pak. Di pajak ya, bantu jualan di pajak? Jualan di pajak Gambir. Jadi dia sering ke situ, mungkin bantu-bantu lah kan. Memang yang ngasih makan dia kakaknya itu. Jadi Bang, penyebabnya itu apa Bang? Makanya dia melakukan seperti itu? Ya itu tadi, Pak, mungkin ada rasa dendam atau sakit hati, Pak. Penyebabnya apa? Ya sering diejeki katanya, Pak, informasinya. Sering dihina sama si anak-anak itu. Jadi dia mungkin sakit hati kan. Ada masalah juga sama orang tua korbannya kan? Ya, Pernah. yang saya dapat informasi Gelap mata dan melakukan penikaman terhadap 3 bocah tetangganya tersebut. Sementara itu, Kepala Dusun 13 Desa Bandar Kalipah, Faisal mengatakan pelaku diduga menikam 3 korban karena sakit hati. Orang tua korban dan pelaku sempat terlibat cekcok sebab korban pernah mengejek pelaku yang diduga memiliki keterbelakangan mental. Rudi diduga tersinggung dan dendam. Berdasarkan keterangan dari para warga, pelaku juga sempat mengadu ke orang tua korban. Namun, mereka membela para korban. Faisal mengatakan selama ini pelaku tinggal sendirian di rumah warisan yang diberikan orang tuanya. Dia juga dikenal sebagai orang yang memiliki masalah mental. Terkadang pelaku membantu kakaknya berjualan di Pasar Gambir.
Saat ini, ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Teman-teman, kalau untuk kondisi ketiga korban, yang kemarin sore kita mendapatkan informasi salah satu dari 3 anak ini korban yang paling kecil, yang usia 2 tahun, ya, yang berinisial GS, itu tidak bisa tertolong lagi sehingga meninggal dunia. Dan kemudian untuk yang 2 lagi masih dirawat, dan tadi pagi kita mendapat informasi bahwasanya korban yang nomor 2, abangnya yang meninggal pertama, tidak tertolong lagi sehingga meninggal dunia di rumah sakit. Artinya 2 orang meninggal ya Pak? Ya, sampai hari ini dari 3 korban, 2 yang sudah meninggal dunia. Jadi kita sama-sama berdoa untuk yang 3 ini semoga bisa diselamatkan. Yang usia berapa yang meninggal terakhir? Yang pertama usianya 2 tahun, sekitar 2 tahun. Kemudian yang kedua yang tadi pagi sekitar 4 tahun. Yang satu lagi artinya kritis, Pak? Kritis Yang atau gimana? satu lagi masih dalam perawatan intensif. Itu yang usia berapa, Pak? Yang usia 6 tahun, sekitar 6 tahun. Besar ya. Jadi Pak, pengakuan pelaku dia melakukan itu gara-gara apa? Nah, untuk di awal-awalnya, karena dia masih dalam keadaan shock, kami belum bisa memastikan. Tapi mudah-mudahan, karena tadi malam sudah kita limpahkan ke Satreskrim Pak, mudah-mudahan pelaku pagi ini sudah bisa memberikan keterangan dengan tenang. Jadi nanti, sesuai dengan rencana pimpinan kami, pukul 13.00 Itu udah direncanakan ya sebelumnya? Sejauh ini kami belum bisa menjawab Pak, karena masih dalam proses pendalaman. Bapak, kalau dari keterangan pelaku waktu datang ke sini, dia ada ngejar para korban ini nggak Pak ke rumah? Soalnya ada beredar informasi pelaku ini ngejar ke dalam rumah gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Kalau dari hasil keterangan pelaku singkat, pada saat kita amankan, dia tidak ada. Habis melakukan, dia pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda dayung. Di tengah jalan, dia berpikir, akhirnya dia datang ke pos lalu lintas kita yang ada di Simpang Panaksara, Jalan Bandung, dan menyerahkan diri. Pak, tapi di sebelah juga Ada di situ. Baru saja ketiga korban ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Murni Teguh, Medan. Nah, sehingga saya langsung mencoba melihat, mengecek ke Rumah Sakit Murni Teguh. Namun di tengah jalan, karena tadi di TKP kita sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan, sehingga pelakunya sudah bisa teridentifikasi. Nah, di tengah jalan kita mendapatkan kabar bahwasanya pelaku itu menyerahkan diri di kantor pos lantas kita di Simpang Jalan Aksara, teman-teman, Jalan Pancing. Ya, jadi mendengar hal itu saya langsung datang ke pos lantas kita dan melihat benar bahwasanya di situ si pelaku sudah tiba dengan mengendarai sepeda dayung. Nah, kemudian saya lakukan interogasi singkat, saya menguji kebenaran pengakuannya dengan fakta kejadiannya, ternyata relevan, benar. Nah, namun saya tanyakan, pelaku menggunakan apa jika menganiaya ketiga korban? Menggunakan sebilah pisau. Pisaunya di mana? Dia bilang dia buang ke satu tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian. Kemudian pisaunya berhasil kita amankan. Jadi pisau dan tersangka kita bawa ke polsek untuk proses singkat. Demikian. Ini kok proses hukumnya apakah sudah dilimpahkan, tersangkanya juga sudah dilimpahkan ke Polres, atau gimana Pak? Ya, benar sekali. Mengingat korbannya ini adalah masih anak-anak, sehingga penanganannya memang lebih spesifik dilakukan oleh Satreskrim Polres, tepatnya di unit perlindungan anak dan wanita. Untuk motifnya sendiri Bang, apa tuh? Ini belum bisa saya jelaskan karena nanti secara komprehensif akan dijelaskan oleh pimpinan kami di Polrestabes Medan.
Korban tewas karena ditikam oleh tetangga di Deli Serdang bertambah pada Selasa 10 Desember 2024. Korban merupakan bocah berusia 4 tahun bernama Owen Simarmata. Dia merupakan satu di antara 3 korban penikaman yang dilakukan oleh Rudi Sihaloho. Menurut Kapolsek Medan Tembong, Kompol Johnson Sitompo, korban atas nama Owen tewas setelah menjalani perawatan medis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunmedan.com Alfiansyah. Selamat sore, rekan Alfiansyah. Ya, selamat sore rekan Sarah. Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners. Ya, dapat saya laporkan itu kemarin tepatnya di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kecamatan Pertisituan, Deli Serdang, di mana di lokasi tersebut telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh tetangga sendiri bernama Rudi, di mana posisi rumah mereka ini saling berhadapan begitu. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pihak polisian menyampaikan, adapun motif dari kejadian ini itu karena si pelaku ini kesal ataupun emosi terhadap para korbannya, di mana ketiga korbannya ini yang masih berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun itu sering mengejek si pelaku dan sempat mengatakan si pelaku ini gila begitu, karena sudah terlalu lama dan terlalu sering diejek oleh para ketiga bocah ini. Dan pengakuan dari si pelaku juga orang tuanya itu tidak pernah melarang anaknya untuk mengejek-ngejek si pelaku, sehingga kemarin si pelaku itu kesal dan langsung mengambil pisau dapur dan langsung menikam ketiga bocah tersebut. Nah, kemarin satu di antaranya yang masih berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia begitu. Nah, sementara satunya lagi yang berusia 4 tahun itu tadi pagi dilaporkan meninggal dunia. Sementara yang bocah di usia 7 tahun itu masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tikaman dari dari si pelaku ini. Nah, pelaku setelah kejadian itu langsung mendayung sepedanya dan datang ke Polsek untuk menyerahkan diri. Nah, tiba di Polsek, karena ini kasus ditangani oleh unit PPA, karena berkaitan dengan anak, si pelaku pun kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Nah, tadi terbaru keterangan dari Wakapolres Tabes Medan itu pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman itu 15 tahun penjara. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Alfiansyah. Lalu berarti saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kondisi pelaku sebelum akhirnya tega untuk menikam ketiga bocah tersebut, bagaimana kondisi pelaku? Apakah dia selama ini tinggal sendiri? Nah, untuk si pelaku memang selama ini dikenal sama warga sekitar itu dia tinggal sendirian begitu di rumah warisan dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini sudah meninggal dunia, dan si pelaku ini tinggal sendirian begitu, dan dia ini memang kesehariannya itu tidak memiliki pekerjaan, di mana biaya hidup dia itu ditanggung oleh kakaknya, yang kakaknya juga tidak tinggal di sana, namun tetap di kawasan Kecamatan Pertisituan begitu. Dia juga sering membantu kakaknya ini untuk berjualan di pasar begitu. Nah, kakaknya inilah selama dia hidup memang sering membiayai si pelaku ini. Nah, menurut keterangan informasi dari para warga, memang si pelaku ini dikenal memiliki diduga stres karena memang dia ini sempat ditinggal oleh istrinya begitu. Lalu apakah terkait dengan kondisi psikis pelaku, polisi sudah melakukan semacam tes lebih lanjut? Nah, tadi sempat kita tanya juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya nantinya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan begitu terhadap kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang memiliki gangguan mental atau seperti apa, nanti akan kita update kembali.
Baik, terima kasih rekan Alfian Syah, jurnalis tribunmedan.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jadi orang tua ini pernah juga cekcok dengan si pelaku. Udah sering cekcok. Kalau sering itu saya kurang tahu pasti, Pak. Nah, Cekcoknya masalah apa biasa, Pak? cekcoknya informasi yang saya dapat, anaknya ini sering ngejek-ngejek si pelaku karena kan pelaku punya terbelakang mental. Jadi sering diejek-ejeknya. Jadi dugaannya tersinggung kan ya? Dugaannya tersinggung, dipendam. Karena informasi dari pelaku yang saya dapat dari pihak kepolisian juga, katanya udah setahun dia mendam rasa apa ini. Itu. Untuk pelaku udah lama tinggal di sini memang? Udah. Tinggal sendiri. Udah lama juga mereka bertetangga. Udah. Dia tinggal sendiri, Pak? Ada hubungan sendiri? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kan di sini mayoritas kita non Muslim. Jadi kayak di sini buyuk gitu, Pak. Mereka ini ya baik-baik aja di sini, nggak ada pernah masalah di sini. Faisal, Kadus 13 Bandahoi, Pak. Untuk si pelaku ini Pak, dia ini ya ditinggal istrinya ya? Iya, informasinya seperti itu, Pak. Saya pun belum tahu, Pak. Rumah itu sendiri dia sendiri, itu rumah orang tuanya. Jadi orang tua yang meninggal dia tinggal sini. Sehari-hari bekerja sebagai Pak? Dia nggak bekerja, tapi itu tadi terkadang dia membantu kakaknya jualan kan di Pasar Gambir. Kakaknya tinggal di Pasar 9 Bandar Kelapa, Pak. Di pajak ya, bantu jualan di pajak? Jualan di pajak Gambir. Jadi dia sering ke situ, mungkin bantu-bantu lah kan. Memang yang ngasih makan dia kakaknya itu. Jadi Bang, penyebabnya itu apa Bang? Makanya dia melakukan seperti itu? Ya itu tadi, Pak. Mungkin ada rasa dendam atau sakit hati, Pak. Penyebabnya apa? Jadi sering diejeki katanya, Pak, informasinya. Sering dinaiknya sama si anak-anak itu. Jadi dia mungkin sakit hati kan. Ada masalah juga sama orang tua korbannya kan? Ya, Kenal. yang saya dapat informasi masalah sama orang tua korban gara-gara anak-anak juga kan gitu. Jadi pelaku ini melaporkan ke orang tua korban membela anaknya kan gitu. Itunya gara-gara tersekam seperti itu, tahu kita berkembang lanjut. Tapi sering lah. Kalau seringnya saya kurang paham, Pak. Tapi informasi dari masyarakat ya seperti itu. Rudi Sihaluho nekat menikam 3 anak tetangganya di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin siang. 2 korban tewas bernama Owen Simar Mata berusia 4 tahun dan Daren Simar Mata 1,5 tahun. Sementara korban Simar Mata berusia 7 tahun masih dalam kondisi kritis dan mendapatkan perawatan. Setelah kejadian, pelaku dengan sepedanya datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Saat diinterogasi dengan tangan terborgol dan memakai baju tahanan, dia mengaku tidak menyesal menikam 3 bocah tetangganya tersebut. Pelaku mengatakan perbuatannya tersebut bukan dilakukan karena dendam, melainkan dirinya merasa disepelekan oleh keluarga korban karena tidak memiliki pekerjaan. Dia mengaku kesabarannya telah habis sehingga gelap mata dan melakukan penikaman terhadap 3 bocah tetangganya tersebut. Sementara itu, Kepala Dusun 13 Desa Bandar Kalipah, Faisal mengatakan pelaku diduga menikam 3 korban karena sakit hati. Orang tua korban dan pelaku sempat terlibat cekcok sebab korban pernah mengejek pelaku yang diduga memiliki keterbelakangan mental. Rudi diduga tersinggung dan dendam. Berdasarkan keterangan dari para warga, pelaku juga sempat mengadu ke orang tua korban. Namun, mereka membela para korban. Faisal mengatakan, selama ini pelaku tinggal sendirian di rumah warisan yang diberikan orang tuanya. Dia juga dikenal sebagai orang yang memiliki masalah mental. Terkadang, pelaku membantu kakaknya berjualan di Pasar Gambir. Saat ini, ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Teman-teman, kalau untuk kondisi ketiga korban, yang kemarin sore kita mendapatkan informasi salah satu dari 3 anak ini korban yang paling kecil, yang usia 2 tahun, ya, yang berinisial DS, itu tidak bisa tertolong lagi, sudah meninggal dunia. Dan kemudian
untuk yang 2 lagi masih dirawat, dan tadi pagi kita mendapat informasi bahwasanya korban yang nomor 2, abangnya yang meninggal pertama, tidak tertolong lagi sehingga meninggal dunia di rumah sakit. Artinya 2 orang meninggal ya Pak? Ya, sampai hari ini dari 3 korban, 2 yang sudah meninggal dunia. Jadi kita sama-sama berdoa untuk yang ketiga ini semoga bisa diselamatkan. Yang usia berapa yang meninggal terakhir? Yang pertama usianya 2 tahun, sekitar 2 tahun. Kemudian yang kedua yang tadi pagi sekitar 4 tahun. Yang satu lagi artinya kritis Pak? Kritis Yang atau gimana? satu lagi masih dalam perawatan intensif. Itu yang usia berapa Pak? Yang usia 6 tahun, sekitar 6 tahun. Besar ya? Jadi Pak, pengakuan pelaku dia melakukan itu gara-gara apa? Nah, untuk di awal-awalnya, karena dia masih dalam keadaan shock, kami belum bisa memastikan. Tapi mudah-mudahan, karena tadi malam sudah kita limpahkan ke Satreskrim Pak, mudah-mudahan pelaku pagi ini sudah bisa memberikan keterangan dengan tenang. Jadi nanti, sesuai dengan rencana pimpinan kami, pukul 13.00 Itu udah direncanakan ya sebelumnya? Sejauh ini kami belum bisa menjawab Pak, karena masih dalam proses pendalaman. Bapak kalau dari keterangan pelaku waktu datang ke sini dia ada ngejar para korban ini nggak Pak ke rumah? Soalnya ada beredar informasi pelaku ini ngejar ke dalam rumah gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Kalau dari hasil keterangan pelaku singkat pada saat kita amankan, dia tidak ada. Habis melakukan, dia pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda dayung. Di tengah jalan, dia berpikir, akhirnya dia datang ke pos lalu lintas kita yang ada di Simpang Panaksara Jalan Bandung dan menyerahkan diri. Pak, tapi di sebelah sini juga Ada di situ. Baru saja ketiga korban ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Murni Teguh, Medan. Nah, sehingga saya langsung mencoba mengecek ke Rumah Sakit Murni Teguh. Namun di tengah jalan, karena tadi di TKP kita sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan, sehingga pelakunya sudah bisa teridentifikasi. Nah, di tengah jalan kita mendapatkan kabar bahwasanya pelaku itu menyerahkan diri di kantor pos lantas kita di Simpang Jalan Aksara, teman-teman, Jalan Pancing. Ya, jadi mendengar hal itu saya langsung datang ke pos lantas kita dan melihat benar bahwasanya di situ si pelaku sudah tiba dengan mengendarai sepeda dayung. Nah, kemudian saya lakukan interogasi singkat, saya menguji kebenaran pengakuannya dengan fakta kejadiannya, ternyata relevan, benar. Nah, namun saya tanyakan pelaku menggunakan apa jika menganiaya ketiga korban? Menggunakan sebilah pisau. Pisaunya di mana? Dia bilang dia buang ke satu tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian. Kemudian pisaunya berhasil kita amankan. Jadi pisau dan tersangka kita bawa ke polsek untuk proses singkat. Kemudian Ini kok proses hukumnya apakah sudah dilimpahkan, tersangkanya juga sudah dilimpahkan ke Polres atau gimana Bang? ya, benar sekali, mengingat korbannya ini adalah masih anak-anak, sehingga penanganannya memang lebih spesifik dilakukan oleh Satreskrim Polres, tepatnya di unit perlindungan anak dan wanita. Untuk motifnya sendiri Bang, apa tuh? Ini belum bisa saya jelaskan karena nanti secara komprehensif akan dijelaskan oleh pimpinan kami di Polrestabes Medan. Korban tewas karena ditikam oleh tetangga di Deli Serdang bertambah pada Selasa 10 Desember 2024. Korban merupakan bocah berusia 4 tahun bernama Owen Simarmata. Dia merupakan satu di antara 3 korban penikaman yang dilakukan oleh Rudi Sihaloho. Menurut Kapolsek Medan Tembong, Kompol Johnson Sitompo, korban atas nama Owen tewas setelah menjalani perawatan medis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunmedan.com, Alfiansyah. Selamat sore, rekan Alfiansyah. Ya, selamat sore rekan Sarah. Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners. Ya, dapat saya laporkan itu kemarin
tepatnya di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kecamatan Pertisetuan, Deli Serdang, di mana di lokasi tersebut telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh tetangga sendiri bernama Rudi, di mana posisi rumah mereka ini saling berhadapan begitu. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pihak polisian menyampaikan, adapun motif dari kejadian ini itu karena si pelaku ini kesal ataupun emosi terhadap para korbannya, di mana ketiga korbannya ini yang masih berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun itu sering mengejek si pelaku dan sempat mengatakan si pelaku ini gila begitu, karena sudah terlalu lama dan terlalu sering diejek oleh para ketiga bocah ini. Dan pengakuan dari si pelaku juga orang tuanya itu tidak pernah melarang anaknya untuk mengejek-ngejek si pelaku, sehingga kemarin si pelaku itu kesal dan langsung mengambil pisau dapur dan langsung menikam ketiga bocah tersebut. Nah, kemarin satu di antaranya yang masih berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia begitu. Nah, sementara satunya lagi yang berusia 4 tahun itu tadi pagi dilaporkan meninggal dunia. Sementara yang bocah di usia 7 tahun itu masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tikaman dari dari si pelaku ini. Nah, pelaku setelah kejadian itu langsung mendayung sepedanya dan datang ke polsek untuk menyerahkan diri. Nah, tiba di polsek karena ini kasus ditangani oleh unit PPA karena berkaitan dengan anak, si pelaku pun kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Nah, tadi terbaru keterangan dari Wakapolres Tabes Medan itu pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman itu 15 tahun penjara. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah. Lalu berarti saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kondisi pelaku sebelum akhirnya tega untuk menikam ketiga bocah tersebut, bagaimana kondisi pelaku? Apakah dia selama ini tinggal sendiri? Nah, untuk si pelaku memang selama ini dikenal sama warga sekitar itu dia tinggal sendirian begitu di rumah warisan dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini sudah meninggal dunia dan si pelaku ini tinggal sendirian begitu, dan dia ini memang kesehariannya itu tidak memiliki pekerjaan, di mana biaya hidup dia itu ditanggung oleh kakaknya, yang kakaknya juga tidak tinggal di sana namun tetap di kawasan Kecamatan Pertisetuan begitu. Dia juga sering membantu kakaknya ini untuk berjualan di pasar begitu. Nah, kakaknya inilah selama dia hidup memang sering membiayai si pelaku ini. Nah, menurut keterangan informasi dari para warga, memang si pelaku ini dikenal memiliki diduga stres karena memang dia ini sempat ditinggal oleh istrinya begitu. Lalu apakah terkait dengan kondisi psikis pelaku, polisi sudah melakukan semacam tes lebih lanjut? Nah, tadi sempat kita tanya juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya nantinya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan begitu terhadap kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang memiliki gangguan mental atau seperti apa, nanti akan kita update kembali. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah, jurnalis tribunmedan.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya. Jadi orang tua ini pernah juga cekcok dengan si pelaku. Sudah sering cekcok. Sering itu saya kurang tahu pasti, Pak. Nah, Cekcoknya masalah apa biasa, Pak? cekcoknya informasi yang saya dapat, anaknya ini sering ngejek-ngejek si pelaku, karena kan pelaku punya terbelakang mental. Nah, jadi sering diejek-ejeknya. Jadi dugaannya tersinggung kan ya? Dugaannya tersinggung
di Serdang. Karena informasi dari pelaku yang saya dapat dari pihak kepolisian juga, katanya udah setahun dia mendam rasa apa ini. Itu. Untuk pelaku udah lama tinggal di sini memang? Udah. Tinggal sendiri. Udah lama juga mereka bertetangga ya? Udah. Dia tinggal sendiri, Pak? Ada hubungan sendiri? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kan di sini mayoritas kita non Muslim. Jadi kayaknya di sini buyuk gitu, Pak. Mereka ini ya baik-baik aja di sini, nggak ada pernah masalah di sini. Faisal, Kadus 13 Banahoi, Pak. Untuk si pelaku ini Pak, dia ini ya ditinggal istrinya ya? Iya, informasinya seperti itu, Pak. Saya pun belum tahu Pak. Rumah itu sendiri dia sendiri, itu rumah orang tuanya. Jadi orang tuanya meninggal, dia tinggal sini. Sehari-hari bekerja sebagai Pak? Dia nggak bekerja, tapi itu tadi terkadang dia bantu kakaknya jualan kan di Pasar Gambir. Kakaknya tinggal di Pasar 9 Bandar Kelapa, Pak. Di pajak ya, bantu jualan di pajak? Jualan di pajak Gambir. Jadi dia sering ke situ, mungkin bantu-bantu lah kan. Memang yang ngasih makan dia kakaknya itu. Jadi Bang, penyebabnya itu apa Bang? Makanya dia melakukan seperti itu? Ya itu tadi Pak, mungkin ada rasa dendam atau sakit hati Pak. Penyebabnya apa? Ya sering diejeki katanya Pak, informasinya. Sering dinaiknya sama si anak-anak itu. Jadi dia mungkin sakit hati kan. Ada masalah juga sama orang tua korbannya kan? Ya, Kenal. yang saya dapat informasi masalah sama orang tua korban gara-gara anak-anak juga kan gitu. Jadi pelaku ini melaporkan ke orang tua korban membela anaknya kan gitu. Itunya gara-gara sikap seperti itu, tahu kita berkembang lanjut. Tapi sering lah. Kalau seringnya saya kurang paham Pak, tapi informasi dari masyarakat ya seperti itu. Rudi Sihaluho nekat menikam 3 anak tetangganya di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin siang. 2 korban tewas bernama Owen Simar Mata berusia 4 tahun dan Daren Simar Mata 1,5 tahun. Sementara korban Simar Mata berusia 7 tahun masih dalam kondisi kritis dan mendapatkan perawatan. Setelah kejadian, pelaku dengan sepedanya datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Saat diinterogasi dengan tangan terborgol dan memakai baju tahanan, dia mengaku tidak menyesal menikam 3 bocah tetangganya tersebut. Pelaku mengatakan perbuatannya tersebut bukan dilakukan karena dendam, melainkan dirinya merasa disepelekan oleh keluarga korban karena tidak memiliki pekerjaan. Dia mengaku kesabarannya telah habis sehingga gelap mata dan melakukan penikaman terhadap 3 bocah tetangganya tersebut. Sementara itu, Kepala Dusun 13 Desa Bandar Kalipah, Faisal mengatakan pelaku diduga menikam 3 korban karena sakit hati. Orang tua korban dan pelaku sempat terlibat cekcok sebab korban pernah mengejek pelaku yang diduga memiliki keterbelakangan mental. Rudi diduga tersinggung dan dendam. Berdasarkan keterangan dari para warga, pelaku juga sempat mengadu ke orang tua korban. Namun, mereka membela para korban. Faisal mengatakan, selama ini pelaku tinggal sendirian di rumah warisan yang diberikan orang tuanya. Dia juga dikenal sebagai orang yang memiliki masalah mental. Terkadang, pelaku membantu kakaknya berjualan di Pasar Gambir. Saat ini, ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Teman-teman, kalau untuk kondisi ketiga korban, yang kemarin sore kita mendapatkan informasi salah satu dari 3 anak ini korban yang paling kecil, yang usia 2 tahun, ya, yang berinisial BS, itu tidak bisa tertolong lagi, sudah meninggal dunia. Dan kemudian untuk yang 2 lagi masih dirawat, dan tadi pagi kita mendapat informasi bahwasanya korban yang nomor 2, abangnya yang meninggal pertama, tidak tertolong lagi sehingga meninggal dunia di rumah sakit. Artinya 2 orang meninggal ya Pak? Iya, sampai hari ini dari 3 korban, 2 yang sudah meninggal dunia. Jadi kita sama-sama berdoa untuk yang 3 ini semoga bisa diselamatkan. Yang usia berapa yang meninggal terakhir? Yang Iya, artinya kritis Pak. Kritis yang atau gimana? laki lagi masih dalam perawatan intensif. Itu yang usia berapa Pak?
yang usia 6 tahun, sekitar 6 tahun. Besar ya. Jadi Pak, pengakuan pelaku dia melakukan itu gara-gara apa? Nah, untuk di awal-awalnya, karena dia masih dalam keadaan shock, kami belum bisa memastikan. Tapi mudah-mudahan, karena tadi malam sudah kita melimpahkan ke Satreskrim Pak, mudah-mudahan pelaku pagi ini sudah bisa memberikan keterangan dengan tenang. Jadi nanti, sesuai dengan rencana pimpinan kami, pukul 13.00 Itu udah direncanakan ya sebelumnya? Sejauh ini kami belum bisa menjawab Pak, karena masih dalam proses pendalaman. Bapak, kalau dari keterangan pelaku waktu datang ke sini, dia ada ngejar para korban ini nggak Pak ke rumah? Soalnya ada beredar informasi pelaku ini ngejar ke dalam rumah gitu Pak. Itu gimana Pak? Kalau dari hasil keterangan pelaku singkat pada saat kita amankan, dia tidak ada. Habis melakukan, dia pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda dayung. Di tengah jalan, dia berpikir, akhirnya dia datang ke pos lalu lintas kita yang ada di Simpang Panaksara, Jalan Panjang, dan menyerahkan diri. Pak, tapi di sebelah sini juga Ada di situ. Baru saja ketiga korban ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Murni Teguh, Medan. Sehingga saya langsung mencoba melihat, mengecek ke Rumah Sakit Murni Teguh. Namun di tengah jalan, karena tadi di TKP kita sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan, sehingga pelakunya sudah bisa teridentifikasi. Nah, di tengah jalan kita mendapatkan kabar bahwasanya pelaku itu menyerahkan diri di kantor pos lantas kita di Simpang Jalan Aksara, teman-teman, Jalan Pancing. Ya, jadi mendengar hal itu saya langsung datang ke pos lantas kita dan melihat benar bahwasanya di situ si pelaku sudah tiba dengan mengendarai sepeda dayung dengan anak dan wanita. Untuk motifnya sendiri Bang, apa tuh? Ini belum bisa saya jelaskan karena nanti secara komprehensif akan dijelaskan oleh pimpinan kami di Polrestabes Medan. Korban tewas karena ditikam oleh tetangga di Deli Serdang bertambah pada Selasa 10 Desember 2024. Korban merupakan bocah berusia 4 tahun bernama Owen Simarmata. Dia merupakan satu di antara 3 korban penikaman yang dilakukan oleh Rudi Sihaloho. Menurut Kapolsek Medan Tembong, Kompol Johnson Sitompo, korban atas nama Owen tewas setelah menjalani perawatan medis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunmedan.com Alfiansyah. Selamat sore, rekan Alfiansyah. Ya, selamat sore rekan Sarah. Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners. Ya, dapat saya laporkan itu kemarin tepatnya di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kecamatan Pertisetuan, Deli Serdang, di mana di lokasi tersebut telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh tetangga sendiri bernama Rudi, di mana posisi rumah mereka ini saling berhadapan begitu. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pihak polisian menyampaikan adapun motif dari kejadian ini itu karena si pelaku ini kesal ataupun emosi terhadap para korbannya, di mana ketiga korbannya ini yang masih berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun itu sering mengejek si pelaku dan sempat mengatakan si pelaku ini gila begitu, karena sudah terlalu lama dan terlalu sering diejek oleh para ketiga bocah ini. Dan pengakuan dari si pelaku juga orang tuanya itu tidak pernah melarang anaknya untuk mengejek-ngejek si pelaku, sehingga kemarin si pelaku itu kesal dan langsung mengambil pisau dapur dan langsung menikam ketiga bocah tersebut. Nah, kemarin satu di antaranya yang masih berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia begitu. Nah, sementara satunya lagi yang berusia 4 tahun itu tadi pagi dilaporkan meninggal dunia. Sementara yang bocah di usia 7 tahun itu masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tikaman dari para
dari si pelaku ini. Nah, pelaku setelah kejadian itu langsung mendayung sepedanya dan datang ke polsek untuk menyerahkan diri. Nah, tiba di polsek karena ini kasus ditangani oleh unit PPA karena berkaitan dengan anak, si pelaku pun kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Nah, tadi terbaru keterangan dari Wakapolres Tabes Medan itu pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman itu 15 tahun penjara. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah. Lalu berarti saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kondisi pelaku sebelum akhirnya tega untuk menikam ketiga bocah tersebut. Bagaimana kondisi pelaku? Apakah dia selama ini tinggal sendiri? Nah, untuk si pelaku memang selama ini dikenal sama warga sekitar itu dia tinggal sendirian begitu di rumah warisan dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini sudah meninggal dunia dan si pelaku ini tinggal sendirian begitu, dan dia ini memang kesehariannya itu tidak memiliki pekerjaan, di mana biaya hidup dia itu ditanggung oleh kakaknya, yang kakaknya juga tidak tinggal di sana namun tetap di kawasan kecamatan Pertisetuan begitu. Dia juga sering membantu kakaknya ini untuk berjualan di pasar begitu. Nah, kakaknya inilah selama dia hidup memang sering membiayai si pelaku ini. Nah, menurut keterangan informasi dari para warga, memang si pelaku ini dikenal memiliki diduga stres karena memang dia ini sempat ditinggal oleh istrinya begitu. Lalu apakah terkait dengan kondisi psikis pelaku, polisi sudah melakukan semacam tes lebih lanjut? Nah, tadi sempat kita tanya juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya nantinya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan begitu terhadap kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang memiliki gangguan mental atau seperti apa, nanti akan kita update kembali. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah, jurnalis tribunmedan.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jadi orang tua ini pernah juga cekcok dengan si pelaku. Udah sering cekcok. Sering itu saya kurang tahu pasti, Pak. Nah, Cekcoknya masalah apa biasa, Pak? cekcoknya informasi yang saya dapat, anaknya ini sering ngejek-ngejek si pelaku karena kan pelaku punya keterbelakangan mental. Nah, jadi sering diejek-ejeknya. Jadi dugaannya tersinggung kan ya? Dugaannya tersinggung, dipendam. Karena informasi dari pelaku yang saya dapat dari pihak kepolisian juga, karena udah setahun dia mendam rasa apa ini. Gitu. Untuk pelaku udah lama tinggal di sini memang? Udah. Tinggal sendiri udah lama juga mereka bertetangga ya? Udah. Ya tinggal sendiri, Pak? Ada hubungan sendiri? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kan di sini mayoritas kita non Muslim. Jadi kayaknya di sini buyuk gitu, Pak. Mereka ini ya baik-baik aja di sini, nggak ada pernah masalah di sini. Kaisal, Kadus 13 Bandar Pak. Untuk si pelaku ini, Pak, dia ini ya ditinggal istrinya ya? Iya, informasinya seperti itu, Pak. Saya pun belum tahu pas rumah itu sendiri. Dia sendiri, itu rumah orang tuanya. Nah, jadi orang tuanya meninggal, dia tinggal sini. Sehari-hari bekerja sebagai Pak? Dia nggak bekerja, tapi tadi terkadang dia membantu kakaknya jualan kan di Pasar Gambir. Kakaknya tinggal di Pasar 9 Bandar Tiga, Pak. Di pajak ya, bantu jualan di pajak? Jualan di pajak Gambir. Jadi dia sering ke situ, mungkin bantu-bantu lah kan. Memang yang ngasih makan dia kakaknya itu. Jadi Pak, penyebabnya itu apa Bang? Makanya dia melakukan seperti itu? Ya itu tadi, Pak, mungkin ada rasa dendam atau sakit hati, Pak. Penyebabnya apa? Ya sering diejeki katanya, Pak, informasinya. Sering dihina-hina sama si anak-anak itu. Jadi dia mungkin sakit hati kan. Ada masalah juga sama orang tua korbannya kan? Ya, Pernah. yang
saya dapat informasi masalah sama orang tua korban gara-gara anak-anak juga kan gitu. Jadi pelaku ini melaporkan ke orang tua korban membela anaknya kan gitu. Itunya gara-gara sekam seperti itu, tahu kita berkembang lanjut. Berarti sering lah. Kalau seringnya saya kurang paham Pak, tapi informasi dari masyarakat ya seperti itu. Rudi Sihaloho nekat menikam 3 anak tetangganya di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin siang. 2 korban tewas bernama Owen Simar Mata berusia 4 tahun dan Daren Simar Mata 1,5 tahun. Sementara korban Simar Mata berusia 7 tahun masih dalam kondisi kritis dan mendapatkan perawatan. Setelah kejadian, pelaku dengan sepedanya datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Saat diinterogasi dengan tangan terborgol dan memakai baju tahanan, dia mengaku tidak menyesal menikam 3 bocah tetangganya tersebut. Pelaku mengatakan perbuatannya tersebut bukan dilakukan karena dendam, melainkan dirinya merasa disepelekan oleh keluarga korban karena tidak memiliki pekerjaan. Dia mengaku kesabarannya telah habis sehingga gelap mata dan melakukan penikaman terhadap 3 bocah tetangganya tersebut. Sementara itu, Kepala Dusun 13 Desa Bandar Kalipah, Faisal mengatakan pelaku diduga menikam 3 korban karena sakit hati. Orang tua korban dan pelaku sempat terlibat cekcok sebab korban pernah mengejek pelaku yang diduga memiliki keterbelakangan mental. Rudi diduga tersinggung dan dendam. Berdasarkan keterangan dari para warga, pelaku juga sempat mengadu ke orang tua korban. Namun, mereka membela para korban. Faisal mengatakan, selama ini pelaku tinggal sendirian di rumah warisan yang diberikan orang tuanya. Dia juga dikenal sebagai orang yang memiliki masalah mental. Terkadang, pelaku membantu kakaknya berjualan di Pasar Gambir. Saat ini, ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Teman-teman, kalau untuk kondisi ketiga korban, yang kemarin sore kita mendapatkan informasi salah satu dari 3 anak ini korban yang paling kecil, yang usia 2 tahun, ya, yang berinisial BS, itu tidak bisa tertolong lagi sehingga meninggal dunia. Dan kemudian untuk yang 2 lagi masih dirawat, dan tadi pagi kita mendapat informasi bahwasanya korban yang nomor 2, abangnya yang meninggal pertama, tidak tertolong lagi sehingga meninggal dunia di rumah sakit. Artinya 2 orang meninggal ya Pak? Ya, sampai hari ini dari 3 korban, 2 yang sudah meninggal dunia. Jadi kita sama-sama berdoa untuk yang 3 ini semoga bisa diselamatkan. Yang usia berapa yang meninggal terakhir? Yang pertama usianya 2 tahun, sekitar 2 tahun. Kemudian yang kedua yang tadi pagi sekitar 4 tahun. Yang satu lagi artinya kritis Pak? Kritis Yang satu lagi masih dalam perawatan intensif. Itu yang usia berapa Pak? Yang usia 6 tahun, sekitar 6 tahun. Besar ya? Jadi Pak, pengakuan pelaku dia melakukan itu gara-gara apa? Nah, untuk di awal-awalnya, karena dia masih dalam keadaan shock, kami belum bisa memastikan. Tapi mudah-mudahan, karena tadi malam sudah kita limpahkan ke Satreskrim Pak, mudah-mudahan pelaku pagi ini sudah bisa memberikan keterangan dengan tenang. Jadi nanti, sesuai dengan rencana pimpinan kami, pukul 13.00. Itu udah direncanakan ya sebelumnya? Sejauh ini kami belum bisa menjawab Pak, karena masih dalam proses pendalaman. Bapak, kalau dari keterangan pelaku waktu datang ke sini, dia ada ngejar para korban ini nggak Pak ke rumah? Soalnya ada beredar informasi pelaku ini ngejar ke dalam rumah gitu Pak. Itu gimana Pak? Kalau dari hasil keterangan pelaku singkat, pada saat kita amankan, dia tidak ada. Habis melakukan, dia pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda dayung. Di tengah jalan, dia berpikir, akhirnya dia datang ke pos lalu lintas kita yang ada di Simpang Panaksara, Jalan Bandung, dan menyerahkan diri. Pak, tapi di sebelah sini juga Ada di situ. Baru saja ketiga korban ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Murni Teguh, Medan. Nah, sehingga saya langsung mencoba melihat, mengecek ke Rumah Sakit Murni Teguh. Namun di tengah jalan,
karena tadi di TKP kita sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan sehingga pelakunya udah bisa teridentifikasi. Nah, di tengah jalan kita mendapatkan kabar bahwasanya pelaku itu menyerahkan diri di kantor pos lantas kita di simpang Jalan Aksara, teman-teman, Jalan Pancing, maaf. Ya, jadi mendengar hal itu saya langsung datang ke pos lantas kita dan melihat benar bahwasanya di situ si pelaku sudah tiba dengan mengendarai sepeda dayung. Nah, kemudian saya lakukan interogasi singkat, saya menguji kebenaran pengakuannya dengan fakta kejadiannya, ternyata relevan, benar. Nah, namun saya tanyakan pelaku menggunakan apa jika menganiaya ketiga korban? Menggunakan sebilah pisau. Pisaunya di mana? Dia bilang dia buang ke satu tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian. Kemudian pisaunya berhasil kita amankan. Jadi pisau dan tersangka kita bawa ke polsek untuk proses singkat. Demikian. Ini ke proses hukumnya apakah sudah dilimpahkan, tersangkanya juga sudah dilimpahkan ke Polres, bagaimana Bang? Ya, benar sekali. Mengingat korbannya ini adalah masih anak-anak sehingga penanganannya memang lebih spesifik dilakukan oleh Satreskrim Polres, tepatnya di unit perlindungan anak dan wanita. Untuk motifnya sendiri Bang, apa tuh? Ini belum bisa saya jelaskan karena nanti secara komprehensif akan dijelaskan oleh pimpinan kami di Polrestabes Medan. Korban tewas karena ditikam oleh tetangga di Deli Serdang bertambah pada Selasa 10 Desember 2024. Korban merupakan bocah berusia 4 tahun bernama Owen Simarmata. Dia merupakan satu di antara 3 korban penikaman yang dilakukan oleh Rudi Sihaloho. Menurut Kapolsek Medan Tembong, Kompol Johnson Sitompo, korban atas nama Owen tewas setelah menjalani perawatan medis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunmedan.com Alfiansyah. Selamat sore, rekan Alfiansyah. Ya, selamat sore rekan Sarah. Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners. Ya, dapat saya laporkan itu kemarin tepatnya di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kecamatan Pertisetuan, Deli Serdang, di mana di lokasi tersebut telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh tetangga sendiri bernama Rudi, di mana posisi rumah mereka ini saling berhadapan begitu. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pihak polisian menyampaikan adapun motif dari kejadian ini itu karena si pelaku ini kesal ataupun emosi terhadap para korbannya, di mana ketiga korbannya ini yang masih berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun itu sering mengejek si pelaku dan sempat mengatakan si pelaku ini gila begitu, karena sudah terlalu lama dan terlalu sering diejek oleh para ketiga bocah ini, dan pengakuan dari si pelaku juga orang tuanya itu tidak pernah melarang anaknya untuk mengejek-ngejek si pelaku, sehingga kemarin si pelaku itu kesal dan langsung mengambil pisau dapur dan langsung menikam ketiga bocah tersebut. Nah, kemarin satu di antaranya yang masih berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia begitu. Nah, sementara satunya lagi yang berusia 4 tahun itu tadi pagi dilaporkan meninggal dunia. Sementara yang bocah di usia 7 tahun itu masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tikaman dari dari si pelaku ini. Nah, pelaku setelah kejadian itu langsung mendayung sepedanya dan datang ke polsek untuk menyerahkan diri. Nah, tiba di polsek karena ini kasus ditangani oleh unit PPA karena berkaitan dengan anak, si pelaku pun kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Nah, tadi terbaru keterangan dari Wakapolres Tabes Medan itu pelaku sudah ditetapkan tersangka dan dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman itu 15 tahun penjara.
Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah. Lalu berarti saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kondisi pelaku sebelum akhirnya tega untuk menikam ketiga bocah tersebut. Bagaimana kondisi pelaku? Apakah dia selama ini tinggal sendiri? Nah, untuk si pelaku memang selama ini dikenal sama warga sekitar itu dia tinggal sendirian begitu di rumah warisan dari orang tuanya, di mana orang tuanya ini sudah meninggal dunia dan si pelaku ini tinggal sendirian begitu, dan dia ini memang kesehariannya itu tidak memiliki pekerjaan, di mana biaya hidup dia itu ditanggung oleh kakaknya, yang kakaknya juga tidak tinggal di sana, namun tetap di kawasan kecamatan Petik Setuan begitu. Dia juga sering membantu kakaknya ini untuk berjualan di pasar begitu. Nah, kakaknya inilah selama dia hidup memang sering membiayai si pelaku ini. Nah, menurut keterangan informasi dari para warga, memang si pelaku ini dikenal memiliki diduga stres karena memang dia ini sempat ditinggal oleh istrinya begitu. Lalu apakah terkait dengan kondisi psikis pelaku, polisi sudah melakukan semacam tes lebih lanjut? Nah, tadi sempat kita tanya juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan, di mana pihaknya nantinya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan begitu terhadap kejiwaan dari si pelaku ini, apakah memang memiliki gangguan mental atau seperti apa, nanti akan kita update kembali. Baik, terima kasih rekan Alfian Syah, jurnalis tribunmedan.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, jadi orang tua ini pernah juga cekcok dengan si pelaku. Udah sering cekcok. Kalau sering itu saya kurang tahu pasti, Pak. Nah, Cekcoknya masalah apa biasa, Pak? cekcoknya informasi yang saya dapat, anaknya ini sering ngejek-ngejek si pelaku, karena kan pelaku punya terbelakang mental. Nah, jadi sering diejek-ejeknya. Jadi dugaannya tersinggung kan ya? Dugaannya tersinggung, dipendam. Karena informasi dari pelaku yang saya dapat dari pihak kepolisian juga, karena udah setahun dia mendam rasa apa ini. Itu. Untuk pelaku udah lama tinggal di sini memang? Udah. Tinggal sendiri udah lama juga mereka bertetangga ya? Udah. Saya tinggal sendiri, Pak. Ada hubungan sendiri? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kan di sini mayoritas kita non Muslim. Jadi kayaknya di sini buyok gitu, Pak. Mereka ini ya baik-baik aja di sini, nggak ada pernah masalah di sini. Faisal, Kadus 13 Bandar Pak. Untuk si pelaku ini Pak, dia ini ya ditinggal istrinya ya? Iya, informasinya seperti itu, Pak. Saya pun belum tahu pas rumah itu sendiri. Dia sendiri, itu rumah orang tuanya. Jadi orang tua yang meninggal, dia tinggal sendiri. Sehari-hari bekerja sebagai Pak? Dia nggak bekerja, tapi itu tadi terkadang dia membantu kakaknya jualan kan di Pasar Gambir. Kakaknya tinggal di Pasar 9 Bandar Kelapa, Pak. Di pajak ya, bantu jualan di pajak? Jualan di pajak Gambir. Jadi dia sering ke situ, mungkin bantu-bantu lah kan. Memang yang ngasih makan dia kakaknya itu masyarakat, ya seperti itu. Rudi Sihaloho nekat menikam 3 anak tetangganya di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin siang. 2 korban tewas bernama Owen Simar Mata berusia 4 tahun dan Daren Simar Mata 1,5 tahun. Sementara korban Simar Mata berusia 7 tahun masih dalam kondisi kritis dan mendapatkan perawatan. Setelah kejadian, pelaku dengan sepedanya datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Saat diinterogasi dengan tangan terborgol dan memakai baju tahanan, dia mengaku tidak menyesal menikam 3 bocah tetangganya tersebut. Pelaku mengatakan perbuatannya tersebut bukan dilakukan karena dendam, melainkan dirinya merasa disepelekan oleh keluarga korban karena tidak memiliki pekerjaan. Dia mengaku kesabarannya telah habis sehingga gelap mata dan melakukan penikaman terhadap 3 bocah tetangganya tersebut.
Sementara itu, Kepala Dusun 13 Desa Bandar Kalipah, Faisal mengatakan pelaku diduga menikam 3 korban karena sakit hati. Orang tua korban dan pelaku sempat terlibat cekcok sebab korban pernah mengejek pelaku yang diduga memiliki keterbelakangan mental. Rudi diduga tersinggung dan dendam. Berdasarkan keterangan dari para warga, pelaku juga sempat mengadu ke orang tua korban. Namun, mereka membela para korban. Faisal mengatakan selama ini pelaku tinggal sendirian di rumah warisan yang diberikan orang tuanya. Dia juga dikenal sebagai orang yang memiliki masalah mental. Terkadang pelaku membantu kakaknya berjualan di Pasar Gambir. Saat ini ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Teman-teman, kalau untuk kondisi ketiga korban, yang kemarin sore kita mendapatkan informasi salah satu dari 3 anak ini korban yang paling kecil, yang usia 2 tahun, ya, yang berinisial DS, itu tidak bisa tertolong lagi sehingga meninggal dunia. Dan kemudian untuk yang 2 lagi masih dirawat, dan tadi pagi kita mendapat informasi bahwasanya korban yang nomor 2, abangnya yang meninggal pertama, tidak tertolong lagi sehingga meninggal dunia di rumah sakit. Artinya 2 orang meninggal ya Pak? Iya, sampai hari ini dari 3 korban, 2 yang sudah meninggal dunia. Jadi kita sama-sama berdoa untuk yang 3 ini semoga bisa diselamatkan. Yang usia berapa yang meninggal terakhir? Yang pertama usianya 2 tahun, sekitar 2 tahun. Kemudian yang kedua yang tadi pagi sekitar 4 tahun. Yang satu lagi artinya kritis, Pak? Kritis Yang atau gimana? satu lagi masih dalam perawatan intensif. Itu yang usia berapa, Pak? Yang usia 6 tahun, sekitar 6 tahun. Besar ya? Jadi Pak, pengakuan pelaku dia melakukan itu gara-gara apa? Nah, untuk di awal-awalnya, karena dia masih dalam keadaan shock, kami belum bisa memastikan. Tapi mudah-mudahan, karena tadi malam sudah kita limpahkan ke Satreskrim, Pak, mudah-mudahan pelaku pagi ini sudah bisa memberikan keterangan dengan tenang. Dan nanti, sesuai dengan rencana pimpinan kami, pukul 13.00. Itu udah direncanakan ya sebelumnya? Sejauh ini kami belum bisa menjawab, Pak, karena masih dalam proses pendalaman. Bapak, kalau dari keterangan pelaku waktu datang ke sini, dia ada ngejar para korban ini nggak, Pak? Ke rumah, soalnya ada beredar informasi pelaku ini ngejar ke dalam rumah gitu, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Kalau dari hasil keterangan pelaku singkat, pada saat kita amankan, dia tidak ada. Habis melakukan, dia pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda dayung. Di tengah jalan, dia berpikir, akhirnya dia datang ke pos lalu lintas kita yang ada di Simpang Panaksara, Jalan Bandung, dan menyerahkan diri. Pak, tapi di sebelah sini juga Ada di situ. Baru saja ketiga korban ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Murni Teguh, Medan. Nah, sehingga saya langsung mencoba mengecek ke Rumah Sakit Murni Teguh. Namun di tengah jalan, karena tadi di TKP kita sudah melakukan pengumpulan bahan keterangan, sehingga pelakunya sudah bisa teridentifikasi. Nah, di tengah jalan kita mendapatkan kabar bahwasanya pelaku itu menyerahkan diri di kantor pos lantas kita di Simpang Jalan Aksara, teman-teman, Jalan Pancing, maaf. Ya, jadi mendengar hal itu saya langsung datang ke pos lantas kita dan melihat benar bahwasanya di situ si pelaku sudah tiba dengan mengendarai sepeda dayung. Nah, kemudian saya lakukan interogasi singkat, saya menguji kebenaran pengakuannya dengan fakta kejadiannya, ternyata relevan, benar. Nah, namun saya tanyakan, pelaku menggunakan apa jika menganiaya ketiga korban? Menggunakan sebilah pisau. Pisaunya di mana? Dia bilang dia buang ke satu tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian. Kemudian pisaunya berhasil kita amankan. Jadi pisau dan tersangka kita bawa ke polsek untuk proses singkat. Ini kok proses hukumnya apakah sudah dilimpahkan, tersangkanya juga sudah dilimpahkan ke Polres, bagaimana Pak? Ya, benar sekali. Mengingat korbannya ini adalah masih anak-anak
sehingga penanganannya memang lebih spesifik dilakukan oleh Satreskrim Polres, tepatnya di unit perlindungan anak dan wanita. Untuk motifnya sendiri Bang, apa tuh? Ini belum bisa saya jelaskan karena nanti secara komprehensif akan dijelaskan oleh pimpinan kami di Polrestabes Medan. Korban tewas karena ditikam oleh tetangga di Deli Serdang bertambah pada Selasa 10 Desember 2024. Korban merupakan bocah berusia 4 tahun bernama Owen Simarmata. Dia merupakan satu di antara 3 korban penikaman yang dilakukan oleh Rudi Sihaloho. Menurut Kapolsek Medan Tembong, Kompol Johnson Sitompo, korban atas nama Owen tewas setelah menjalani perawatan medis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis tribunmedan.com Alfiansyah. Selamat sore, rekan Alfiansyah. Ya, selamat sore rekan Sarah. Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Sarah dan juga Tribuners. Ya, dapat saya laporkan itu kemarin tepatnya di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kecamatan Pertisetuan, Deli Serdang, di mana di lokasi tersebut telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh tetangga sendiri bernama Rudi, di mana posisi rumah mereka ini saling berhadapan begitu. Nah, dari informasi yang kita peroleh dari pihak polisian menyampaikan adapun motif dari kejadian ini itu karena si pelaku ini kesal ataupun emosi terhadap para korbannya, di mana ketiga korbannya ini yang masih berusia 7 tahun, 4 tahun, dan 1,5 tahun itu sering mengejek si pelaku dan sempat mengatakan si pelaku ini gila begitu, karena sudah terlalu lama dan terlalu sering diejek oleh para ketiga bocah ini, dan pengakuan dari si pelaku juga orang tuanya itu tidak pernah melarang anaknya untuk mengejek-ngejek si pelaku, sehingga kemarin si pelaku itu kesal dan langsung mengambil pisau dapur dan langsung menikam ketiga bocah tersebut. Nah, kemarin satu di antaranya yang masih berusia 1,5 tahun itu meninggal dunia begitu. Nah, sementara satunya lagi yang berusia 4